Orang kalau korupsi itu bukan karena kurang makan, tetapi orang bisanya korupsi karena rakus, Kang, ingin menumpuk. Nah, itu yang menjadikan fatalnya orang rakus. Apakah para koruptor itu memang orang yang kesulitan makan? Bukan. Kekayaannya berlimpah. Untuk makan sampai 1 tahun atau 3 tahun kemudian mungkin gak habis. Tetapi kenapa masih mau berkorupsi? Karena apa? Karena rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini perkembangan yang luar biasa. Pemirsa, ketika KPK menaikkan korupsi dana haji ke penyidikan, dan dalam ketika yang sama mencegah Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama itu, untuk kabur ke luar negeri. Ya masa sih kabur? Kemarin kan sudah lama-lama di luar negeri, ditunggu-tunggu DPR, diundang berkali-kali, ya kan? Ya sekarang kan baliklah, ya. Masa mau kabur lagi? Ya ini tidak boleh kabur. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan agar Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak kabur ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, ya. Itu kata juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sejak Senin kemarin, pemirsa, 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yakut Khalil Qomas dan 2 orang lainnya. Ya, yang satu adalah IAA dan yang lainnya adalah FHM. Ya, tidak tahu ini siapa ini. Kabarnya itu adalah orang-orang di Ketua PBNU, ya, karena terkait perkara sebagaimana disebut di atas itu. Ya, itu kata juru bicaranya. Oh, ini dia pemirsa. IAA atau Isfah Abidal Aziz adalah staf khususnya Menak Yakut yang kini menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Sementara IAA ini belum menjabat Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji, ya, namun sudah diberhentikan pada Januari 2025. Sedangkan FHM merupakan swasta. Ini mungkin yang jasa-jasa biro umroh dan haji itu. Dan Budi menerangkan tindakan larangan ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaannya ketiganya di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ya, apakah mau menjadi tersangka? Kayaknya sih iya. Kalau sudah seperti itu, ndang cepet aja Pak KPK. Ya, nah terus Jokowi ini piye? Jokowi dilarang keluar negeri nggak? Kayaknya enggak. Dan kalau Jokowi nggak keluar negeri sebetulnya nggak apa-apa. Kalau kabur juga nggak apa-apa. Kan dari bahasa Inggrisnya gimana? Seperti kita-kita. Ya. Ini keputusan berlaku sampai 6 bulan ke depan, dan pada akhirnya memang inilah yang diharapkan oleh publik itu. Ya, orang-orang dekatnya Jokowi tampaknya mulai dipreteli satu persatu, ya. Kalau ini konsisten, ya, mungkin kenapa KPK tampaknya berani untuk meningkatkan ke penyidikan dan melarang Yakut ke KPK, tampaknya juga melihat perubahan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Gimana ini antara Prabowo dengan Jokowi? Ya, apakah mereka masih satu haluan? Ya, masih dalam perahu yang sama atau pecah kongsi? Dan tampaknya pecah kongsi. Kalau pecah kongsi semuanya, ya, walaupun mungkin dulu orang-orang KPK ini dipilih oleh Jokowi, ya, dengan harapan Jokowi itu mungkin bisa diamankan dirinya. Dari kasus-kasus anaknya, kan banyak sekali nih kasus-kasus nih, termasuk Bobi Nasution, nih orang dekatnya yang sudah di OTT. Masa sih operator aja yang di OTT, otaknya siapa coba, kan? Ya, nah orang KPK ini mungkin juga diancam oleh Prabowo. Kamu mau tunduk pada bosmu yang lama atau tunduk kepadaku? Kalau tunduk kepadaku, ya udah, gitu.
Tapi awas ya, kamu juga punya kasus misalnya. Banyak sekali sekarang pejabat punya kasus. Dan betapa gampangnya orang membuat kasus itu. Ya, karena banyak yang keblinger sih pejabat di Indonesia ini. Tetapi kasus yang ada di Yakut ini menarik sekali. Ini kan sebetulnya sangat bagus, sangat banyak jasanya dalam memenangkan pertarungan Pilpres 2024 itu. Dulu bahkan dia itu ditarget kalau nggak 7-8% di Jawa Timur itu. Di nasional. Ya, tapi ditarget hanya 4% aja. Dan itu gerilya kepada basis-basis NU, kasih duit semua, ya kan? Itu mengapa nggak heran kalau misalnya anak-anak kecil sudah punya Alphard dan lain sebagainya itu ya dari mana? Dari ceramah, nggak mungkin lah. Ya karena dia menjual agamanya itu untuk mempromosikan wapres setingkat Gibran itu, ya sama Prabowo, cara-cara curang seperti itu. Dan sekarang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, negara semakin hancur, ya pemerintah tidak punya kemampuan untuk keluar dari kemelut ekonomi yang sangat menyakitkan ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.